ibadah itu membosankan. Ibadah itu melelahkan. Bahkan ibadah itu juga menjengkelkan, tidak ada artinya. Ada yang merasa bosan saat ibadah? Ada yang merasa jengkel? Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25, satu ayat kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih, demikian firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita. Yang dikasihi Tuhan, Salam. Hari ini kita berada pada minggu pertama di bulan Oktober. Artinya sudah tidak lama lagi kita akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam sebuah perayaan besar, di mana kita mau mengenang kembali dan merayakan kembali akan karya besar yang Allah lakukan lewat kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah itu membosankan. Ibadah itu melelahkan. Bahkan ibadah itu juga menjengkelkan, tidak ada artinya. Ada yang merasa bosan saat ibadah? Ada yang merasa jengkel? Ada yang menganggap dan merasakan tidak ada arti ibadah? Ibadah itu membosankan kalau kita beribadah hanya sekedar saja datang, menganggap ibadah itu sebagai rutinitas mingguan, sebagaimana layaknya orang Kristen lainnya. Ibadah itu membosankan kalau kita pergi hanya supaya kita dilihat rajin, supaya kita dilihat baik, dan seterusnya. Ibadah itu melelahkan kalau pikiran kita ada di tempat lain. Raga kita di sini, tubuh kita di sini, tapi kemungkinan atau mungkin pikiran kita jauh berada di luar. Ya, melelahkan. Bahkan ibadah itu menjengkelkan kalau kita ibadah itu karena terpaksa. Ada yang paksa. Suami paksa istri, atau istri paksa suami, orang tua paksa anak-anaknya, atau bahkan majelis mungkin paksa jemaatnya. Menjengkelkan kalau ibadah itu terpaksa. Bahkan ibadah itu tidak ada gunanya kalau kita hanya D2MH. Apa itu? Tahu? D2MH. Datang, duduk, main HP. Dari awal sampai akhir. Kalau hanya itu yang kita lihat, maka saya mengatakan bahwa tidak artinya ibadah kita. Tidak ada gunanya. Nah, kalau kita menganggap bahwa ibadah hanya suatu kebiasaan, sebuah rutinitas mingguan, atau karena keterpaksaan, atau karena supaya kita dilihat orang, maka jangan pernah kita mengharap bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari ibadah itu sendiri. Jangan pernah kita akan merasakan kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah untuk merasakan apa yang namanya berkat dari Tuhan itu sendiri. Ada sebuah ilustrasi, saudara-saudara. Seorang pemuda datang menjumpai pendetanya dengan satu maksud, di mana dia mau menyatakan keluar daripada jemaat. Alasannya ialah karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia ikuti sepertinya tidak membawa dampak apa-apa bagi kehidupannya. Padahal sungguh dia ada rajin.
Tetapi dia merasakan bahwa ibadah yang dia ikuti, yang dia lakukan tidak berdampak sama sekali. Seolah tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Makanya dia kemudian datang dengan maksud pada pendetanya. Tapi kemudian sang pendeta sebelum memberi keputusan, dia meminta satu hal kepada pemuda tadi. Dan kemudian pemuda tadi menyanggupi. Siapa pendeta? Apa yang harus saya lakukan? Pak pendeta hanya menyampaikan bahwa coba saudara keliling gereja dengan membawa segelas air full, tetapi jangan sampai tumpah sedikit pun. Pemuda bilang, siap, saya akan lakukan sebisa saya, semaksimal saya, dan berusaha supaya air tidak akan tumpah dari gelas. Dia melakukannya dengan penuh hati-hati, pelan-pelan. Dia berjalan mengelilingi gereja yang cukup luas, cukup besar. Setelah beberapa waktu kemudian, pemuda ini menghadap kembali kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya sudah selesai menjalankan tugas dari Pak Pendeta. Dia bilang, apa hasilnya? Puji Tuhan, saya bisa menjalankan tugas dengan baik seperti yang Pak Pendeta kehendaki atau inginkan. Dia bilang, luar biasa. Apa rahasianya? Saya berjalan pelan-pelan, saya bersungguh-sungguh, konsentrasi, fokus. Dan inilah hasilnya dikatakan. Nah, jemaat sekalian yang dikasih Tuhan, adalah sebuah ilustrasi, perumpamaan, gambaran yang akan menuntun kita tentang memahami bagaimana sebenarnya dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan berkaitan dengan ibadah kita. Ada pesan yang mau disampaikan lewat ilustrasi, bahkan juga sebagaimana firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa ibadah itu sebenarnya harus lahir dari sini. Ibadah itu lahir dari sini, dari hati kita. Ibadah harus didasari dari kesadaran. Kesadaran diri. Bahwa dahulu kita adalah orang-orang berdosa. Dahulu kita adalah hamba dosa. Tapi sekarang kita dibuatnya menjadi hamba kebenaran. Ibadah itu harus didasari dengan kesadaran bahwa dahulu kita adalah orang yang berdosa dan sekarang dibenarkan. Yang seharusnya kita layak untuk dihukum dan dibinasakan. Tetapi sekarang oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita ditebus dan diselamatkan. Itu yang pertama. Kesadaran diri akan menuntun kita kepada arti daripada kehidupan, daripada ibadah itu sendiri. Yang kedua, bahwa hidup ini terlalu singkat, saudara. Terbatas sekali. Dalam Mazmur 90 ayat 4 dikatakan bahwa hidup kita itu seperti giliran jaga saja. Sebentar saja, tidak lama. Ada yang bilang malah hidup ini seperti singgah saja, mampir, tidak lama. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini tidak lama, maka kenapa kita harus sia-siakan waktu yang ada? Gunakan waktu yang ada untuk kita lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bertekun lagi. Untuk apa? Untuk mau menyatakan bahwa inilah kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yang dahulu kita bukan siapa-siapa, tapi sekarang dijadikannya sebagai anak-anaknya dan
dijadikannya sebagai ahli waris daripada kerajaannya. Jangan datang kepada Tuhan saat hidup kita rusak, saat hidup kita kacau, saat kita penuh dengan masalah. Jangan jadikan Tuhan seperti bengkel, orang bilang ya. Saat rusak, bermasalah baru datang. Jangan juga jadikan Tuhan seperti dokter praktek. Lagi sakit baru datang. Kalau sehat, boro-boro dulu diingat namanya tuh. Ya. Allah telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya dan diangkatnya, dipilihnya, bahkan dipersiapkan kita untuk menjadi ahli waris kerajaannya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenungkan kembali kehidupan kita, siapa dahulu kita, maka sesungguhnya kita tidak layak untuk dapat menerima yang namanya sebuah keselamatan, sebuah penebusan. Tapi karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar, maka yang dahulu kita bukan siapa-siapa, yang dahulu kita penuh dengan dosa hamba dosa, yang harusnya layak untuk dibinasakan, Tuhan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Bukan orang benar, bukan. Saudara dan saya bukan orang benar, tetapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang dibenarkan, yang diselamatkan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar-benar mau mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar menyadari siapa diri kita, maka saya pastikan, saya percaya bahwa hati kita akan selalu dipenuhi dengan rasa rindu, sebuah kerinduan untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan dan jemaatnya. Tanpa ada paksaan, tanpa ada niat yang lain, tapi dengan kesadaran yang penuh bahwa kita datang, kita beribadah sebagai tanda bakti kita, sebagai tanda syukur kita atas cinta kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena itu, pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, PR buat kita sekalian, termasuk juga saya, semua kita yang ada di sini. Seberapa pentingkah ibadah dalam hidup?